Ya, terima kasih Mas, dan terima kasih teman-teman. Terima kasih juga teman-teman dari Bisa AI ya. Jadi kita bisa ngobrol di sini uh, dan berdiskusi. Jadi sebenarnya ajakan dari teman-teman Bisa AI itu udah lama, cuman uh, karena masih berkutat dengan banyak deadline sebagai mahasiswa PhD di sini, jadi ya otomatis akhirnya mundur. Jadi alhamdulillah kita bisa bertemu sekarang di bulan awal Oktober ini. Jadi terima kasih tadi Mas Farhan sudah memperkenalkan saya ke teman-teman. Jadi kali ini saya ingin share tentang riset yang saya lakukan di University of Queensland. Jadi saya di Data Science Group di UQ di Australia. Nah riset ini mengenai tentang data visualisasi. Jadi title-nya adalah From Data to Insight, Automating Data Visualization Drug Recommendation. Jadi bagaimana sih? Jadi kita sekarang kan eranya data ya. Bahkan banyak sekali orang yang bilang data is the new oil. Jadi karena data sudah sangat banyak dan sebagainya, dan data visualisasi adalah salah satu hal yang bisa membantu kita mencoba untuk menginterpretasikan sebuah data atau menggali insight dari sebuah data. Dan tentu orang yang bisa memplot atau menghasilkan data visualisasi itu mereka adalah orang-orang yang punya keahlian tertentu gitu. Dan saya bahas aja selanjutnya. Jadi ini finding insight in big data. Di gambar ini tentu teman-teman bisa lihat bahwasannya ini guyonan ya, bercandaan. Kalau kita misalkan pas lagi lupa nyari kunci, itu kan kita susah ya nyarinya. Dan apalagi kita bagaimana cara mencari insight dalam sebuah big data gitu. Jadi itu seperti kayak it's like looking for a needle in a haystack. Jadi seperti mencari jarum dalam jerami. Itu lebih susah lagi. Bayangin aja kita punya data yang sangat besar, kita pengen menggali atau mendapatkan insight dari data itu. Nah, kenapa demikian? Karena sebenarnya kita sudah paham sekali dengan the challenges of big data. So, kita kenal dengan ada yang namanya 4 V's of big data, yaitu yang pertama adalah volume, variety, velocity, kemudian veracity. Ini sangat terkenal. Jadi volume itu tentu datanya gede. Kenapa disebut sebagai big data? Karena memang datanya gede. Dulu saya masih ingat misalkan main flash disk atau mungkin dulu awal-awal masih ada floppy disk ya. Kemudian sekarang kita coba bisa bayangin satu hard disk eksternal mungkin bisa sampai berapa tera gitu kan, 100 tera. Kita sudah ngomonginnya sudah pakai tera dan sebagainya. Itu adalah big volume. Kemudian ada variety. Variety sekarang malah kita lebih banyak deal dengan unstructured data. Misalkan semacam data video, data gambar, data suara, itu kan luar biasa. Data sensor dari IoT dan sebagainya. Dan tentu data-data yang masih structured itu juga masih banyak. Misalkan data-data tentang sistem akademik, data semuanya yang disimpan di dalam RDBMS ya, Relational Database Management System. Nah, kemudian ada yang lain misalkan velocity. Velocity karena the challenge of big data itu sekarang rata-rata data itu sangat cepat. Jadi kalau data di IoT itu kan sangat cepat, real time. Bagaimana misalkan aplikasi Gojek itu bekerja, itu bagaimana misalkan sebuah server di Gojek dia akan ngeping setiap mungkin berapa second sekali itu untuk ngeping si drivernya. Jadi untuk mengetahui lokasi presisi dari driver itu. Jadi itu sangat real time. Kemudian ada lagi veracity. Veracity itu uncertainty. Jadi karena datanya real time di IoT, rata-rata datanya itu sangat mengandung uncertainty. Uncertainty maksudnya sering ada missing atau sering ada data-data yang rusak gitu kan, atau bias dan sebagainya. Nah, makanya ini adalah 4 V's of the challenges of big data. Nah, terus bagaimana kita bisa menggali atau menemukan insight dari sebuah data? Nah, sebenarnya sudah ada banyak sekali tool-tool ya. Saya nggak cantumin di sini. Yang terkenal sekarang mungkin ada Google Data Studio bagi teman-teman yang suka analisis data. Atau ini ada Power BI. Power BI itu dari Microsoft. Tableau. Saya buka ini data.go.id, kayak portal datanya Indonesia itu pakai Tableau. Di depan pakai Tableau dia. Ada Google Sheet, itu paling yang gampang ya, Google Sheet atau Excel spreadsheet. Itu kan paling gampang gitu. Kita bisa punya data di situ, kita plot pakai fitur visualisasi dari Excel. Ada Spotfire, ada Qlik, ada
macam-macam, banyak sekali existing tools yang mereka fokus untuk bagaimana cara menggali insight dari sebuah data, entah itu data yang small ataupun sampai ke big. Jadi banyak sekali tool, tapi yang jadi problem di situ adalah tool-tool ini itu sangat minim akan otomasi. Jadi bagi orang yang sangat awam, atau misalkan gini, saya sebagai misalkan orang yang nggak ngerti how to write a query, nggak ngerti bagaimana nulis SQL query, atau bagaimana misalkan Tableau, ketika buka Tableau kan bingung, itu sangat kompleks. Nah, mereka bingung akhirnya, nggak bisa menggali insight dari situ gitu. Nah, makanya di sini riset kami itu adalah bagaimana kita bisa memberikan rekomendasi yang berbentuk data visualisasi, yang mana itu adalah sesuatu yang interesting. Jadi kita kayak bagaimana mencari sebuah interesting pattern dari sebuah data secara data driven gitu. Jadi tanpa ada intervensi dari manusia. Jadi kita mencoba untuk menggali data seperti apa sih yang menarik biasanya gitu. Kemudian nanti dipresentasikan ke orang awam tadi gitu loh, ke user biasa gitu. Itu sih the whole idea dari riset saya. Nah, bagaimana dengan current state of riset ini research in visualization recommendation, sekarang cukup lumayan lagi nge-hot kalau teman-teman misalkan baca-baca paper, terutama di venue-venue yang bagus. Dan kalau teman-teman coba ini Power BI punya Microsoft itu yang di versi cloud, mereka sudah mulai mencoba untuk memberikan rekomendasi. Jadi mereka ngupload data, kemudian tapi masih agak takes long kan, karena nge-generate rekomendasi dari semua kombinasi kan susah. Kemudian mencoba untuk memberikan rekomendasi, tapi masih sangat beta fiturnya. Nah, jadi di sini yang paling populer itu saya list di slide ini, jadi mungkin teman-teman nanti bisa dipelajari. Jadi caranya itu biasanya bagaimana caranya kita itu bisa merekomendasikan visualisasi yang menarik kepada orang-orang itu adalah pertama automatically generate all possible visualization. Jadi sebenarnya sistem kita itu akan mengenerate seluruh possibility visualisasi. Jadi itu kan kalau dilakukan sama manusia kan nggak mungkin itu. Jadi sistem ini otomatis akan memilih subset, memilih atribut, memilih tipe plot, misalkan mau bar chart atau mau pie chart atau mau line chart dan sebagainya. Sistemnya sudah otomatis mencoba untuk memilih, kemudian dia akan merekomendasikan visualisasi yang interesting, yang menarik. Nah, pertanyaannya biasanya bagaimana cara quantifying interesting atau quantifying insight? Bagaimana cara kita bisa menghitung skor dari visualisasi, ini skornya berapa sih, ini menariknya berapa? Nah, itu nanti yang menarik di riset ini. Nah, kemudian ada dua pendekatan yang cukup besar di riset ini. Yang pertama itu machine learning based system, yang kedua rule based system. Nah, machine learning based system ini ada yang misalkan mereka DeepEye. Nanti teman-teman kalau tertarik bisa dilihat di papernya langsung. Ini termasuk venue-venue yang sangat luar biasa, seperti ICDE di bidang saya ya. Jadi teman-teman yang orang-orang yang submit paper di sini rata-rata mereka bisa jadi dari UGM, dari Tableau, dari Power BI gitu. Jadi orang-orang keren lah. Apalagi ini VLDB itu rata-rata juga dari Google, dari IBM gitu. Nah, teman-teman bisa baca ini papernya DeepEye, kemudian ada juga data to Viz, ada VizML. Jadi overall dia itu sebenarnya kayak sudah ngasih label, jadi kayak ada banyak sekali korpus visualisasi contohnya bisa ngambil dari Plotly. Teman-teman kalau pernah main plotting di Python, kemudian pakai library Plotly JavaScript, itu kan di Plotly itu mereka punya banyak template atau visualisasi dari sana lah. Nah, itu dari visualisasi dari situ dikumpulin, kemudian mereka pakai semacam labeling, pakai orang gitu kan, unsupervised learning, kemudian nanti di training, kemudian nanti di testing. Nah, itu rata-rata biasanya pakai gitu. DeepEye itu pakai deep learning untuk visualisasi rekomendasi, untuk rekomendasi data visualization. Nah, kemudian ada yang kedua itu rule based system. Dan riset saya sebenarnya lebih ke follow ke rule based system. Apakah nanti saya akan ke depan akan coba pakai deep learning? Ya, mungkin setelah ini saya mencoba untuk fokus di rule based system dulu untuk mengetahui sebenarnya apa sih biasanya orang yang dicari oleh orang ketika misalkan melihat apakah visualisasi data ini menarik apa enggak. Nah, di sini rule based system itu encode the visualization guideline as the collection of rule.
Sebagai contoh yang paling populer itu ada namanya CDB, ada kemudian ada Eki, ada Dive, ini paper saya, kemudian ada Top K Attribute. Nah, Quick Insight ini dia punyanya Microsoft Power BI, papernya Microsoft Power BI, dan dia diimplementasikan di Microsoft Power BI. Nah, CDB ini dari MIT, dan saya fokus ke sini. Jadi CDB itu nanti saya jelasin ke belakang. Jadi idenya itu sangat simpel, tapi dia sudah istilahnya apa ya, meriset ide itu, hipotesis itu ke beberapa banyak sekali data scientist, ke orang-orang, dan itu sangat bagus gitu. Oke, saya coba next. Nah, ini riset saya ya. Jadi riset saya mengingatkan lagi tentang 4V of big data. Yang pertama itu saya mencoba untuk menghandle volume, multidimensional data, tapi yang namanya riset itu kita pasti punya limitasi, karena saya cuman PhD maksimal 4 tahun ya di sini beasiswanya. Jadi saya cuma membatasi datanya itu masih data yang terstruktur. Maksudnya ya data yang disimpan di Excel atau data yang jelas ada kolom, ada rows-nya gitu loh. Bukan data yang misalkan kayak disimpan di MongoDB yang NoSQL, kemudian misalkan data macam-macam JSON dan sebagainya, enggak. Jadi saya punya limitasi multidimensional data, structured data. Kemudian yang mengarah di persoalan volume ini, multidimensional data ini, saya sudah punya paper, judulnya Diversifying View Recommendation for Visual Data Exploration. Nanti teman-teman juga bisa baca aja, ini papernya dipublish di CIKM lumayan bagus konferensinya, dan di sini itu sebenarnya saya mengadres CDB tadi, CDB itu yang dari MIT itu, dia bagus, dia bisa merekomendasikan visualisasi, tapi ternyata visualisasi yang direkomendasikan itu sering redundan. Jadi saya mencoba untuk gimana caranya biar nggak redundan, makanya saya kasih diversifying atau diversifikasi gitu. Nah, untuk yang tertarik mau membaca bisa dibaca di paper selanjutnya. Kemudian yang kedua yang sekarang baru saja saya selesai itu velocity. Saya mencoba untuk meng-attack uncertainty, challenge of the velocity di sini, tapi saya hanya fokus di incomplete data. Sekali lagi, belum misalkan tentang bias, belum tentang misalkan outlier, data yang bentuknya dia terlalu squeamish atau terlalu ekstrim dan sebagainya, enggak. Ini saya baru fokus ke incomplete data atau missing values. Jadi bisa dibayangin persoalan itu sangat banyak gitu kan. Tapi kita ketika riset harus fokus. Kemudian next di tahun terakhir saya nanti akan fokus ke velocity. Jadi saya akan mencoba bagaimana visualisasi rekomendasi itu ketika di running di data stream, yang kita harus nge-generate rekomendasi itu secepat mungkin gitu. Nah, itu challenge-nya nanti. Nah, untuk presentasi kali ini saya ingin mempresentasikan masalah yang ini, yang second challenge ini, yaitu velocity, tentang impact dari incomplete data di visualisasi rekomendasi. Nah, ini papernya juga sudah terbit, teman-teman bisa dicek di DEXA 2020, judulnya Quality Matters, Understanding the Impact of Incomplete Data on Visualization Recommendation. Nah, ini sekarang saya mulai ya, bagaimana kita atau kami sebagai peneliti itu bisa menolong data analis atau orang-orang yang awam dengan data untuk mendapatkan insight-nya. Nah, jawabannya adalah Visualization Recommendation System. Tadi sudah saya terangin, banyak sekali tool, tapi toolnya itu harus manual. Dan tidak semua orang itu bisa seperti itu. Makanya kita mempropose ide bagaimana kita bisa merekomendasikan visualisasi yang menarik secara langsung gitu. Jadi orang itu ketika ngupload data udah langsung dapat rekomendasi visualisasi yang menarik tanpa harus ngutak-ngutik macam-macam. Nah, ini paper rujukan kami, bisa teman-teman bisa baca ya bagi yang tertarik. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Sebagai contoh, kalian punya database, kita sebut sebagai DB. Kemudian sistem ini, visualization recommendation system ini, dia akan otomatis nge-generate semua possible data visualization dari dataset kita. Kemudian setiap visualization ini kita akan hitung important score-nya. Jadi setiap satu visualisasi itu akan dihitung important score. Jadi contohnya visualisasi pertama itu important score-nya 0,6, kemudian diurutkan secara yang paling tertinggi important score-nya yang paling atas. Kemudian in the end visualisasi dengan important score paling tinggi, contohnya ini top 1 dan top 2 itu direkomendasikan.
Jadi idenya itu sangat simpel sebenarnya. Cuman persoalannya kan ini bakal takes time sangat lama kan, bagaimana kita bisa mengenerate semua possibility visualisasi dari dataset yang kita punya gitu. Nah, problemnya di sini bagaimana kita bisa mengattack problem itu gitu. Nah, salah satu contohnya tadi saya sebut CDB, ini paper dari MIT, dia dipublish di VLDB, salah satu venue jurnal yang sangat luar biasa susah. Teman-teman bisa dicek nanti papernya kalau mau baca. Nah, kemudian ini contohnya CDB seperti ini. Misalkan kita punya dataset, heart disease dataset tentang penyakit jantung. Kemudian kita pakai CDB untuk nge-generate rekomendasi. Nah, CDB itu dan contohnya misalkan kita kasih case lah, kita hanya pengen mengcompare antara subset orang yang punya penyakit jantung versus subset orang yang dia nggak punya penyakit jantung gitu. Jadi ada apa ya? Ada kita kasih case subset biar possibility visualisasi yang di-generate itu tidak terlalu banyak. Jadi kita kasih case gimana kalau subsetnya adalah kita pengen kalau misalkan kita punya dataset heart disease dataset, otomatis kan yang pengen kita inginkan kan kita pengen mendapatkan insight apa sih bedanya orang yang kena penyakit jantung dengan enggak gitu kan. Secara nalar kan make sense kan seperti itu. Nah, misalkan kita kasih batasan seperti itu. Nah, kemudian CDB itu akan otomatis merekomendasikan data visualisasi yang paling menarik. Nah, ini adalah contoh dari top 1 recommended visualization based on CDB. Jadi di sini jadi CDB itu nge-generate visualisasi itu bagaimana menentukan visualisasi itu menarik apa enggak itu based on deviation. Jadi contohnya seperti ini. Dia top 1 ini dia kan punya deviasi yang lumayan gede nih antara yang hitam dengan yang merah. Jadi hitam itu no disease, yang merah itu disease. Ini x-axisnya chest pain types, kemudian y-axisnya itu average of all peak. Nah, kesehatan lah. Intinya visualisasi yang menarik itu visualisasi yang punya deviasi yang tinggi, deviasi yang besar antara dua subset yang pengen kita bandingkan. Ini adalah contoh visualisasi menarik dengan important score-nya 0.648. Nah, kemudian ini contoh visualisasi yang tidak menarik. Misalkan dari heart disease dataset kita itu, kita bandingin antara female dan male. Ternyata kemudian ini y-axisnya itu average age, jadi umur. Jadi ternyata di data itu yang punya penyakit jantung sama enggak itu umurnya hampir rata-rata hampir sama. Jadi karena ini sama antara female dan male seperti ini data kan nggak menarik. Kita nggak bisa dapat insight dari sini kan. Tapi kalau data yang top 1 ini kita bisa dapat insight. Oh ternyata ketika orang punya penyakit jantung itu dia mayoritasnya itu lebih tinggi all peak-nya, terutama di non anginal pain. Nah, ini orang-orang dokter lah yang ngerti kedokteran lah. Nah, ini adalah bagaimana CDB itu menghitung interestingness atau menghitung insight, nilai dari visualisasi itu menarik apa enggak. Nah, ini contohnya, ini nilai important score-nya itu 0.00 something. Jadi sangat kecil. Ini kan 0.6. Jadi otomatis CDB itu akan merekomendasikan visualisasi seperti ini dan dia nggak akan merekomendasikan visualisasi seperti ini. Oke, jadi CDB seperti itu. Nah, saya mencoba untuk nge-follow hipotesis ini karena hipotesis ini sudah diuji ke beberapa banyak orang dan menurut ini bagus. Kemudian yang jadi problem itu di sini adalah ketika kita pakai CDB tadi, Visualization Recommendation System, atau mungkin pakai tadi yang Deep Eye yang pakai deep learning dan sebagainya, dan banyak sekali Visualization Recommendation System yang sudah ada secara riset ya. Kalau untuk yang produk memang masih rata-rata masih beta. Nah, itu mereka itu punya asumsi bahwasannya data set yang dimasukkan atau diupload atau yang dikelola itu adalah bersih atau clean. Padahal asumsi ini sebenarnya ya sangat salah. Kan kita tadi tahu ya, challenges of big data ada 4V itu, yang satunya juga tentang uncertainty atau tentang data yang mungkin itu adalah kotor gitu, dirty data gitu. Dan kalau teman-teman misalkan lihat ya, jadi banyak sekali saya itu nge-follow beberapa akun Twitter yang dia itu fokusnya di data cleaning. Nah, itu lucu-lucu, dia sering membuat meme gitu. Dan sering membuat komik gitu kan, ilustrasi gitu.
Dan kalau teman-teman baca mungkin di New York Times atau di macam-macam, banyak sekali yang ngepost, itu sebenarnya ketika kita ingin mengolah data, kemudian nanti mau di-apply prediksi atau clustering atau apapun di model apapun, sebenarnya kita itu nanti ya paling banyak waktu dihabiskan, kita spending time paling banyak itu di mana? Di data cleaning. Itu banyak sekali riset itu menyebutkan bahkan bisa lebih dari 80%, lebih dari 80%. Nah, persoalan data cleaning ini memang luar biasa. Jadi karena kita harus ada teori namanya GIO. Jadi garbage in, garbage out. Kalau misalkan data yang kita masukkan itu datanya udah crap, ya udah hasilnya juga kita nggak akan bisa percaya dengan hasil itu gitu. Mau sebagus apapun misalkan algoritma machine learning kita, model kita itu sebagus apapun, kalau data yang dimasukin itu jelek ya hasilnya akan jelek gitu. Nah makanya data cleaning itu sangat penting. Dan asumsi dari mayoritas aplikasi visualization recommendation system, mereka punya asumsi bahwasanya data yang dimasukkan itu adalah clean. Jadi kan aneh gitu. Nah ini contohnya ya. Contohnya saya punya hard disk dataset dengan zero missing values, alias bersih. Gitu kan kita punya data bersih, nggak ada missing. Kemudian kita pakai CDB untuk nge-generate rekomendasi dan kita dapat ini, misalkan top 3. Kita jadi K equal to 3. Jadi ada 3 visualisasi yang pengen kita dapatkan rekomendasinya seperti ini. Kemudian dari data yang clean ini kita coba kasih 20% missing values. Jadi kita kasih aja secara random. Kita generate missing values di data yang tadi 20%. Terus kita pakai CDB, kita generate rekomendasi. Nah, ini hasilnya. Coba kita compare hasil antara rekomendasi dari data dengan zero missing values versus 20% missing values. Jadi hanya satu visualisasi yang sama dan di data dengan yang clean itu dia top 3, kemudian menjadi top 1 di data dengan 20% missing values. Nah, yang lain exactly different. Jadi yang lain semuanya berbeda. Nah, jadi dari sini kita bisa paham bahwasanya dengan ngasih 20% missing value dan itu missingnya aja random loh. Bayangin loh. Kan missing value itu ada macam-macam. Jadi ada missing at random, ada missing not at random, ada macam-macam lah klasifikasi dari missing values. Nah, salah satu yang bisa kita coba attack itu ketika missingnya random. Bisa bayangin kalau missingnya nggak random gitu kan. Jadi kita makanya sangat hati-hati ketika kita mengelola data dan ketika data itu dirty gitu. Karena hasilnya bisa jadi akan sangat berbeda dengan ketika data itu benar-benar bersih gitu. Nah makanya dari situ kita berusaha di sini di topik yang kedua dari riset saya ini, saya ingin mencoba untuk mempelajari interplay hubungan antara incomplete data, missing data dengan recommended visual analytic, dengan kualitas dari rekomendasi visualisasi gitu loh. Nah kemudian di sini saya misalkan mencoba bagaimana dengan mencoba untuk dengan distribusi incomplete data yang berbeda. Contohnya misalkan gini, data itu kan ada 2 macam ya. Ada data itu ya ada 2 macam. Biasanya ada data yang categorical isinya string dan sebagainya. Ada yang data yang numerical, yang isinya float atau integer gitu kan. Nah, kan pertanyaannya ketika kita generate visualisasi kayak gini, missing data di categorical, apakah itu akan punya impact yang lebih besar dibanding dengan missing data di numerical? Itu kan kita pasti punya pertanyaan. Kalau misalkan ternyata missing data di categorical data itu lebih punya impact besar, ketika kita punya data dan datanya itu ada missing-missingnya, maka data yang perlu kita pay attention itu adalah data yang kategorikal gitu. Karena itu lebih penting gitu kan. Nah itu kami kan bingung. Kami ada pertanyaan, ini lebih utama mana antara data kategorikal apa numerical gitu kan. Dalam konteks visualization recommendation. Nah kemudian saya juga mencoba di sini pakai imputation method, beberapa imputation method. Imputation method yang paling basic misalkan by mean, jadi menghitung mean value dari kolom itu kemudian impute itu dibenerin. Jadi kalau ada yang missing diisi gitu, imputation. Dari mean, dari median, atau mungkin pakai KNN, algoritma KNN, atau mungkin pakai imputation method yang lebih sophisticated lah. Nah, kemudian di sini juga saya mempelajari beberapa tipe dari insight, different type of insight. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian juga
untuk menghitung mengcompare quality dari rekomendasi itu saya pakai perhitungan kualitas, dan di sini saya ada 3 macam metrik yang kita pakai untuk menghitung kualitas itu. Nanti saya jelaskan. Nah, ini insight ya. Jadi pengertian insight itu, ini saya ngambil pengertian dari foresight. Strong manifestation of statistic remotan ngomong. Jadi manifestasi yang sangat kuat, ada properti statistikal yang sangat kuat dari sebuah data gitu. Nah, contohnya misalkan ada korelasi yang tinggi antara 2 atribut, atau ada high skewness, atau ada kurtosis dan sebagainya. Ini definisi dari foresight dari VLDB 2017. Tapi ada beberapa definisi insight. Salah satunya misalkan ada trend, nah itu juga insight. Atau yang tadi yang CDB kan, ada 2 subset data, kemudian kita generate visualisasi dan punya deviasi yang sangat tinggi, itu juga insight. Nah ini definisi dari foresight. Nah makanya di sini saya pakai 3 tipe insight. Saya langsung tunjukin aja. Jadi ada aggregate based insight, insight yang tadi kita bahas based on deviation tadi. Kemudian ada correlation based insight, insight based on correlation, karena kita pakai definisi dari foresight ini. Foresight ini juga papernya dia juga riset, pakai kayak interview dan wawancara ke beberapa data scientist, ke beberapa data analis. Kalau kalian menganalisis data itu, apa yang kalian cari? Nah, salah satunya misalkan high correlated attributes, atau high skewness, atau extreme kurtosis, dan sebagainya. Nah, kemudian yang 3 itu tentang distribution based insight. Nah, kenapa kita pakai 3 tipe insight ini? Karena ada alasannya. Yang pertama misalkan ini, distribution based insight itu visualisasi yang hanya berbasiskan 1 atribut. Jadi x-axis di sini itu atributnya, sebagai contoh ini CA, kemudian y-axisnya itu frekuensi. Jadi ini cuma counting aja, counting dari data yang ada. Kayak misalkan ini sangat berguna ketika kita punya data, kemudian ternyata dicek ada 1 atribut dari sebuah data yang dia punya high skewness. Dan itu akan sangat berbahaya ketika kita menganalisis. Nanti hasilnya bisa jadi berbahaya. Makanya kita harus pay attention gitu kan. Nah, ini distribution based insight, ini cuma based on 1 atribut gitu. Kemudian di sini correlation based insight, seperti kita paham lah kalau kita menghitung correlation, at least kita punya 2 atribut kan. Jadi x-axisnya itu atribut yang pertama, y-axisnya atribut yang kedua. Nah, correlation based insight itu pakai 2 atribut. Distribution pakai 1 atribut. Nah, yang aggregate based insight itu yang paling kompleks. Jadi dia pakai 2 atribut, tapi karena ini aggregate based insight, itu pakai aggregation. Jadi x-axisnya itu categorical data, kemudian y-axisnya itu aggregate function dari numerical data. Misalkan di sini misalkan average of all peak. Jadi rata-rata dari all peak, atau misalnya rata-rata dari umur. Nah, itu sebagai y-axisnya. X-axisnya biasanya categorical data, y-axisnya itu aggregate function dari numerical data. Itu aggregate based insight. Jadi ini yang paling kompleks. Ini yang paling simple karena cuma based on 1 atribut, ini based on 2 data atribut, kemudian ini agregasi. Nah, kemudian tadi saya bilang bagaimana saya menghitung quality dari recommended visualisasi. Jadi kan yang kita sebut sebagai effectiveness. Yang saya lakukan itu kan kayak tadi ya. Jadi ada data dengan zero missing value, kita generate rekomendasi, kita kan dapat rekomendasinya. Kemudian yang kedua, kita kasih 20% missing value, kita generate rekomendasi. Kemudian kita compare antara hasil dengan 20% missing value itu dengan yang clean. Nah, cara mengcompare-nya, nah ini kan, ini contohnya di B dengan 0% missing values. Ini hasilnya, ini misalkan list dari visualisasinya, UVWXY, kemudian R itu ranking, ini ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, ini important score atau utility score 0.96, kemudian sampai diurutkan berdasarkan yang paling gede kan. Jadi ranking 1 itu yang important score-nya atau utility score-nya paling gede. Kemudian ini dataset dengan 20% missing values. Ini kan ternyata bedanya di sini visualisasi nomor 5 aja nih. Yang 0% ini dia 0% missing value dia punya Y, yang 20% missing value dia punya Z gitu kan. Cuman cara menghitungnya kita cara mengcompare-nya kita pertama pakai Jakarta. Jadi kita pakai Jakarta
nggak tahu teman-teman familiar apa enggak, tapi bagi yang teman-teman yang sering main di machine learning atau apapun pasti sangat familiar dengan distance matrix ini. Zakat itu dia sangat gampang. Jadi dia cuma hitung antara interseksi. Jadi yang dia bandingkan itu cuma item di dalam set itu atau di dalam list itu. Jadi di sini ini dia nggak mikirin important score-nya. Kemudian ada distance yang kedua kita pakai itu rank bias overlap. Nah ini teman-teman nanti bisa dicari, ini distance yang cukup populer di information retrieval. Jadi rank bias overlap ini dia nggak cuma consider dari itemnya atau visualisasinya, tapi dia juga consider-nya. Makanya di sini blue dash line-nya itu sampai ranking. Kemudian ada yang ketiga, itu kita sebut sebagai cumulative distance. Nah ini kita pakai NDCG, itu dari information retrieval juga. Jadi kita consider itemnya, ranking, dan important score dari setiap visualisasi gitu. Nah ini adalah 3 metrik yang kita pakai di sini. Kemudian di sini misalkan bagaimana kita nge-run eksperimen. Ini data imputation method, kita pakai beberapa imputation method, contohnya ignore missing cell, eliminate row, KNN, kemudian median, and most frequent imputation. Datasetnya ini public dataset, kita pakai public dataset, bisa dicari, ini diabetes dari 130 US hospital, kemudian heart disease, kemudian dataset dari Airbnb. Insight tab-nya ada aggregate based insight, correlation based, distribution, dan setiap insight ini kayak aggregate based insight, dia punya anak gitu kan. Bisa dilihat di more detail di paper lah. Kemudian incomplete datanya, ini missing data completely at random seperti yang saya sebutkan di atas, MCER, dan kita pakai beberapa setting yang berbeda, misalkan bagaimana kalau missingnya di categorical data, bagaimana kalau missing value-nya di numerical data, dan bagaimana kalau missing value-nya di kedua-duanya. Nah ini hasilnya, hasil dari penelitian saya. Saya percepat saja. Jadi intinya di sini adalah hasilnya adalah ini impact data imputation method on effectiveness. Jadi bagaimana impact dari imputasi data, algoritma untuk mengimputasi data. Ternyata di konteks penelitian ini insight-nya ini aggregate based insight, itu paling bagus itu malah yang merah ini. Jadi di sini kan percentage of missing data. Bagaimana kalau ada missing datanya 5%, bagaimana 10%, 15%, 20%, 25% sampai 30%. Nah, contohnya di sini ignore missing cell ini malah paling bagus performanya. Jadi pakai KNN pun pakai KNN imputation algorithm ternyata dia performanya malah di bawah dari ignore missing cell. Jadi ignore missing cell itu ketika kalian teman-teman itu punya dataset, kemudian ada missingnya, itu kita just ignore the missing cell. Tapi yang lain tetap kita pakai. Kemudian yang paling parah itu yang ini, gray ya, itu eliminate row. Yang paling parah itu eliminate row. Dan eliminate row itu common di kita. Jadi kalau kita punya data, kemudian ada missingnya, itu biasanya data yang ada missingnya itu kita drop aja row-nya. Kalau teman-teman misalkan lihat Kaggle, atau sering main di Kaggle, itu banyak sekali amatir-amatir data scientist awal-awal ketika mereka punya data, ketika ada missing ya udah di drop aja row-nya. Ketika datanya itu banyak, number of row-nya itu misalkan berapa million, itu that's fine, that's okay. Kemudian yang missing-nya itu mungkin berapa ratus. Coba bayangin kalau datanya cuma beberapa ratus baris. Ketika kita mengeliminate row, itu bisa jadi akan di-delete semua akhirnya datanya. Nah jadi ini, jadi malah ignore missing cell itu malah dia punya performa yang terbaik gitu. Kemudian ini saya mencoba dengan berbagai macam dataset kan tadi 3 untuk mengecek apakah hasil saya ini linear apa enggak untuk berbagai macam dataset gitu. Kita hasilnya linear ya jelas ini sebenarnya make sense ya ketika kita increase missing value, ketika kita increase percentage of missing data naik otomatis kualitas rekomendasinya akan turun dibanding dengan rekomendasi dari clean data gitu kan. Nah, cuman di sini misalkan ada pertanyaan nih, misalkan kenapa Airbnb dataset ini kok cukup bagus dibanding misalkan 2 ini, heart disease sama diabetes dataset gitu kan. Bagaimana kondisi datasetnya? Nah, itu teman-teman bisa dicari jawabannya di ini gambar nomor 6 page 133 di paper saya. Nah,
soalnya panjang penjelasannya. Jadi seperti itu. Nah kemudian, nah ini yang menarik. Ini impact incomplete data, impact on missing values dengan beberapa tipe insight. Nah ini ternyata ketika kita kaji di sini, misalkan ini kan x-aksisnya ketika kita naikin percentage of missing data. Jadi ketika persen of missing datanya kita naikin dari 20%, 30% sampai 80%. Nah, ternyata misalkan insight based on kayak kurtosis atau squeamish atau distribution based insight itu dia cukup resilient. Resilient itu cukup tahan terhadap missing, ya kan? Karena dia kan insight type-nya itu cuma based on satu atribut kan, satu y-axis-nya kan dia cuma counting aja. Nah, dia ternyata cukup resilient. Yang kedua itu correlation, yang ini itu adalah aggregate based insight. Nah, jadi dari sini kita tahu kalau misalkan teman-teman punya dataset, ternyata datasetnya itu punya banyak sekali missing. Nah, pertanyaannya, insight yang pengen teman-teman dapatkan itu kayak apa? Apakah misalkan pengen tahu cuman kayak apakah ada kurtosis atau ekstrim atribut atau atribut yang punya high squeamish atau ekstrim kurtosis? Nah kalau kayak gitu, itu teman-teman bisa aja langsung di run gitu kan? Atau pakai data imputation apapun dan sebagainya karena insight tipe itu nggak begitu cukup resilient terhadap missing. Tapi ketika teman-teman itu pengen cari insight based on aggregation, nah teman-teman harus hati-hati karena ini ya dia cukup missing data ini cukup parah gitu. Contoh yang misalnya biru ini dia similarity based insight di bawah aggregate based insight itu ngedropnya luar biasa gitu. Nah jadi seperti itu. Nah kemudian ini pertanyaan yang tadi saya utarakan, apakah missing di categorical data sama numerical data itu punya efek yang berbeda gitu. Dan ternyata setelah saya teliti dengan berbagai macam dataset dan itu misalkan cuma nyobanya pakai satu data, itu bisa jomplang-jomplang gitu. Atau 2, 3, 4. Jadi kita nge-generate datanya itu sampai misalkan 1000 versi of data. Jadi setiap satu versi kita nge-generate pakai seed satu random missing data 20%. Yang versi kedua missing data 20%, juga random tapi seednya berbeda gitu. Jadi seperti itu. Nah, di sini ternyata hasilnya di sini missing data dalam bentuk kategorikal ataupun numerikal itu punya impact yang hampir sama. Jadi data numerik dan data kategorikal itu sama pentingnya ketika kita melakukan data analisis. Jadi seperti itu. Nah ini ada kalau more eksperimen kalian teman-teman bisa dicek langsung di paper kami. Jadi ini konklusinya. Jadi di kerjaan ini saya berusaha untuk menginvestigasi hubungan antara incomplete data dengan recommended visual analytic dengan beberapa kombinasi under combination of different condition. Jadi dengan beda distribusi of missing datanya, beda insight-nya dan sebagainya. Kemudian this study lies the foundation for further exploring appropriate ways to deal with incomplete data and minimize the impact of incomplete data on visualization recommendation. Nah, ini adalah apa yang sekarang sedang saya kerjakan. Saya sedang mengextend kerjaan ini karena sekarang kan saya sudah paham nih, studi ini kan tentang observasi. Jadi kalau misalkan kita punya dataset dengan missing demikian, berarti treatmentnya seperti ini. Ketika kita punya dataset dengan missingnya seperti ini dan orangnya pengen seperti ini, treatmentnya harus seperti ini. Nah, jadi kita bisa mendevelop tool yang sesuai dengan hasil dari riset ini. Nah, kemudian this work can provide valuable insight for data analysis rather than blindly believing recommendation result over low quality data. Nah, makanya ini menjadi pelajaran yang berharga, terutama bagi saya, bagi teman-teman, ketika teman-teman punya data dan berusaha untuk menganalisis data, ketika data itu kualitasnya lemah, low quality, dirty data, maka jangan terlalu percaya 100% terhadap result dari apa yang kalian lakukan atau result dari analisis yang kalian lakukan terhadap data itu. Makanya quality data itu is number one. Ingat lagi prinsip GIGO. GIGO, GIGO. Jadi garbage in, garbage out. Kalau yang masuk itu sampah, yang keluarnya juga akan sampah. Oke, jadi itu sih hasil dari penelitian saya tentang impact dari missing data terhadap visualization recommendation. Jadi silakan bagi teman-teman yang mau bertanya. Baik,
di sini sudah ada pertanyaan dari minta rekomendasi buat pemula terkait tools simple atau sederhana, mudah dipahami untuk Ini Pak siapa tadi? Pak Heru Nugroho. Nanti mungkin ditunggu rilisnya. Saya targetnya sih tahun depan mungkin, dan semoga nanti bisa diterima ke teman-teman. Ya doanya saja, nanti mungkin juga bisa collab ke Bisa AI lah. Jadi seperti itu, Mas. Kalau yang paling sederhana ya mungkin pakai Excel ya. Jadi juga, jadi ada data kita harus ngeblok, kemudian diplot itu kan pakai fitur chart itu kan. Jadi belum ada yang rekomendasi. Jadi misalkan kita punya data langsung kita klik rekomendasi terus ngegenerate rekomendasi, itu belum ada. Jadi itu sih, Mas. Nah, ya. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan pribadi dari saya juga, Pak. Terkait dengan rekomendasinya ini, apakah ada pertimbangan untuk, kan kalau kita berbicara tentang data visualisasi, kita juga melihat bentuk atau jenis chartnya atau jenis dari grafiknya. Misalkan kalau kita berbicaranya tentang proporsi, dia chart yang cocok apa. Kalau dia bicara tentang kuantitas, itu apa. Nah, di dalam rekomendasi yang tadi kita bahas ini, apakah ada unsur seperti itunya juga, Pak? Oke, siap. Ya, jadi kalau yang seperti itu sebenarnya kalau teman-teman pernah pakai Tableau itu sudah ada itu. Jadi ketika teman-teman buka data di Tableau ya, data di Tableau, kemudian kalian coba dipilih aja data berbentuk kategorikal sama numerikal gitu, misalkan di drag gitu kan, mau ngeplot data atribut ini, dia Tableau akan ngasih rekomendasi tipe chartnya. Jadi ini rekomendasi tipe chart ya, bukan rekomendasi visualisasi yang menarik ya. Jadi rekomendasi tipe chartnya. Jadi dia akan rekomendasi tipe chartnya paling cocok adalah line chart atau pie chart, atau ketika kita misalkan di Tableau ngeklik data misalkan latitude sama longitude. Nah, Tableau langsung akan tahu itu data latitude sama longitude, maka dia akan rekomendasinya chartnya adalah map gitu. Nah, untuk yang tipe chart itu sebenarnya itu cukup mudah dan itu sudah well done di riset-riset sebelumnya. Sepertinya Excel juga kayaknya udah ada kayaknya yang baru, atau mungkin Google Sheet. Ketika kita ngeblok data formatnya apa, mau jadi ada rekomendasi chartnya mau tipe yang apa gitu, pengen yang seperti apa, tipe chartnya itu sudah, dan itu biasanya orang-orang pakai decision tree. Itu cukup lumayan gampang kok. Jadi kan sebenarnya udah ada kayak panduan tabel rule base-nya. Misalkan kalau data tipikal kayak gini ini cocoknya pakai apa, kita masukin aja di decision tree, biasanya bisa. Nah, kalau fokusnya di riset ini itu kan menemukan data yang menarik. Jadi menariknya itu di sini definisinya yang tadi saya sampaikan di situ, yang pakai misalkan CDB itu kalau ada high deviation itu berarti menarik, atau mungkin yang ekstrim itu menarik. Nah, atau ada tren yang berbeda dengan mayoritas data yang ada. Nah, itu menarik. Nah, kita sedang mencoba untuk itu yang menarik. Nah, untuk pilihan visualisasi nanti akan otomatis kita pilihkan. Jadi ketika data itu bentuknya seperti ini yang menarik. Nah, ini paling match, paling bagus ya, misalkan pakai bar chart ya udah disajikan secara bar chart. Atau ketika misalkan paling bagus secara pie chart ya kita sajikan secara pie chart gitu. Untuk rekomendasinya ya. Jadi seperti itu, Mas. Jadi ya contohnya kayak tadi misalkan contoh gini, paling simple. Kalau ini kan tadi terlalu jelimet ya, example-nya tentang heart disease. Paling simple gini aja. Misalkan kita punya data sensus ya dari BPS misalkan. Ternyata kita punya data sensus, kita nggak ngerti ini insight dari data ini. Kita run rekomendasi gitu kan. Oh ternyata ada gap tinggi nih. Orang yang dia sudah menikah misalkan cenderung penghasilannya lebih tinggi daripada jomblo gitu. Atau mungkin di suatu daerah ternyata kebalik. Kok yang lainnya itu yang mayoritasnya itu orang yang sudah nikah lebih tinggi daripada yang jomblo, kok di daerah tersebut ada misalkan yang jomblo itu penghasilannya lebih tinggi daripada yang married. Itu kan sesuatu yang menarik gitu kan, ya enggak? Harus ada yang diteliti di situ gitu. Nah, itu insight itu seperti itu. Dalam sebuah data kan kita pengen menggali ada hal-hal yang seperti itu gitu. Ada insight seperti itu. Apakah misalkan ketika tadi ya ini heart disease ya, mungkin bagi teman-teman yang dari medical mungkin bisa paham gitu kan, chart kenapa dia yang rekomendasiin top one ini, dan ternyata di situ memang ada insight-nya gitu. Misalkan data apa ya? Misalkan ketika tadi ya ini heart disease ya, mungkin bagi teman-teman yang dari medical mungkin bisa paham gitu kan, chart kenapa dia yang rekomendasiin top one ini, dan ternyata di situ memang ada insight-nya gitu. Misalkan data apa ya? Misalkan ketika tadi ya ini heart disease ya, mungkin bagi teman-teman yang dari medical mungkin bisa paham gitu kan, chart kenapa dia yang rekomendasiin top one ini, dan ternyata di situ memang ada insight-nya gitu.
Nah, misalkan ini kayak di gambar ini aja lah. Ini kelihatan ya. Nah, ketika kita ada missing data ngupload aggregate dari product name dan diskon misalkan. Nah, dengan mempertahankan data ini, barisan ini, maka data ini masih kita pakai dan itu sangat valuable gitu. Dibanding kita ngedrop satu row gitu. Jadi ketika misalkan kita ngupload visualisasi yang missing value-nya ini ada, jelas itu akan berpengaruh di visualisasinya. Tapi ketika misalkan di line line atribut yang kita plot, mereka no problem gitu. Jadi seperti itu Mas, paham kan?